Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih di kitab yang pertama dalam membahas salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Kita sudah ketahui bersama bahwa yang namanya bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu. Di antaranya yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Dan di antara cabang bahasa Arab yang paling mulia dan yang paling pokok adalah kedua ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu saraf. Alasannya karena kedua ilmu inilah yang menyusun Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kita ingatkan kembali untuk senantiasa bersemangat sebagaimana semangat kita ketika berada di awal pelajaran, karena kita duduk di tempat ini itu bukan asal duduk bicara sembarangan, tapi ada ilmu yang sangat mulia yang kita kaji. Dan tentunya ini kabar gembira yang kita dapatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kami nasihatkan untuk diri kami secara khusus dan teman-teman secara umum, yaitu marilah kita senantiasa bersemangat dan melawan yang namanya rasa futur, rasa bosan. Karena yang namanya belajar itu pasti akan muncul yang namanya rasa futur, dan kita harus tempuh sebab bagaimana cara supaya kita tidak jauh dari ilmu. Kemarin kita telah selesai membahas alat-alat penasab dan alat-alat penjazm. Jadi ini alat-alat penasab dan alat-alat penjazm, penyakitnya siapa? Fi'il apa? Penyakitnya fi'il mudhari. Kenapa fi'il madi dan fi'il amar tidak memiliki penyakit? Karena mabni. Yang namanya mabni tidak diharuskan dia butuh penyakit. Fi'il mudhari kenapa? Karena fi'il mudhari asalnya mu'rab, berubah. Tapi bisa dia mabni. Kapan fi'il mudhari mabni, Pak Abdurrahman? Kapan fi'il mudhari itu mabni? Masih ingat pelajaran kemarin? Pak Saleh? Nun? Jadi Abu Abdullah kalau dia bersambung dengan nun taukid, maka mabni dia rasa apa?
Kalau bersambung dengan nun niswah mabni di atas sukun. Jadi walaupun masuk alat penasab kemarin dan alat penjazm, kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, maka dia akan mabni. Misalnya alat penasab kemarin apa? An. Kita yaktubu. Kalau an yaktubu bacanya apa? An yaktubah. Tapi kapan yaktubu ini bersambung dengan nun taukid, apa bacanya? Yaktubanna. Kalau masukkan alat penasab an, bacanya an yaktubanna. Masukkan lam yaktubanna, sama. Langsung dikatakan apa sih itu yaktubanna? Mabni. Kenapa mabni? Karena bersambung dengan nun taukid. Mikdad, ada berapa alat penasab? Apa itu? Berarti kalau saya bilang yajlisu, masukkan an. Kalau yadribu, lan. Tidak ada lan. Safar. Ada berapa alat penjazm yang menjazm satu fi'il? Apa itu? Dikasih jelas ki. Berarti kalau ada nam ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Misalnya yaktubu lam, yajlisu lam, yaftahu lam, yad'u lam, yaktubani lam. Baik. Ada berapa alat penjazm yang menjazm dua fi'il? Dayat 11. Apa itu? Oh, belum hafal. Kukira saya sudah hafal. Coba Habibi. Belum hafal juga. Pasti Pak Ude hafal. Ngapa? Lancar. Terus inman, ma, itma, mahma. Itu lancar nah. Coba lampas bi. Terus itu lancar aja. Nggak ada di HP dia itu. Karir Ali karir. Contohnya satu kalimat yang ada alat menjazm dua fi'il. Kemarin banyaknya dicontohkan. Ini apa? In yaktuba. Ini apa rapli? Apa? Intasbir tu'jar. Intasbir tu'jar. Jika kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan pahala. Kalau dalam Al-Quran apa contohnya? Apa? May ya'mal su'an yujza bih. Yang mana pertama itu? Ya'mal. Yang kedua? Apa tandanya yang kedua itu? Apa huruf apa yang hilang? Kenapa bisa ditau alif? Baik. Begitu ya? Mudah aja. Siapa lagi yang mendatangkan satu contoh? Habibi. Kemarin banyak contoh itu. Ada hadis Nabi 2, Al-Quran juga 2. Pasalnya masih ingat? Pasalnya ada juga kemarin disebut satu di surah Az-Zalzalah. May ya'mal mithqala dzarratin mau syarra mau khair, sama-sama di semua.
Yarah, yarahnya di situ fi'il kedua. Demaing ada contohnya? Mana dan jaling ini? Tidak ada kabarnya. Mubtada jiada. Pandi mana Pandi? Sudah hafal alat penasab dan alat penjazm? Belum pi? Biar alat penasab belum dihafal. Iya. Kalau tabel kemarin masih ingat dia. Oh, fokus di tabel ki. Berarti jamin dulu lanjut di tabel mau dulu. Oh, lanjutkan nih. Coba akhwatnya di belakang. Ummu Nadirah, alat penasab udhkuri. Yajlisu an, yaftahu an, yastaghfiru an. Baik. Ada Rahmah di belakang. Ada? Tidak ada? Coba disebutkan alat penjazm yang menjazm satu fi'il. Lam, lamma, lam, alamma, dua lagi, lamul amar, sama lawannya lamul amar, la nahiyah. Jadi misalnya yadribu, lam, rahmah, yadrib. Kalau yajlisu, lam, lam yajlis. Ummu Masyita, sebutkan semua alat yang menjazam dua fi'il mudhari. Dari suara kertas nih bunyi. Berarti lancar ya. Bagaimana Ibnu? Sudah hafal? Alat penasab coba. Alat menjazam satu fi'il. Kalau Irwan sudah hafal penjazam dua fi'il. Coba. Kalau Demaing sudah hafal alat penasab. Iya. An. Iya, bisa jadi lirik-lirik juga, enggak apa-apa ya. Lan. Gitu. Kai. Bukan kai alat yang digunakan untuk berobat. Kalau alat yang menjazm satu fi'il sudah hafal? Bisa. Yang menjazm satu fi'il. Masa kalau siapa saleh? Lam, lamma, alam, alamma. Apalagi dua? Lahi, lamul amar. Kalau susah bilang lamul amar, bilang saja li. Sama la. Jadi nanti bilang saja. Kalau susah bilang lam, lamma, alam, alamma, li, la. Nih, kalau la yang panjang berarti la nahiyah. Nih. Contohnya dalam Al-Quran, la nahiyah apa? La tusyrik billah. Ada masalah terkait alat penasab dan alat penjazm? Ada? Kalau di grup tadi ditanya sama Abu Muhammad terkait dengan mata. Kalau mata kemudian fi'il mudhari'nya di dhammah, berarti dia tidak beramal sebagai alat penjazm, tapi dia di situ beramal sebagai isim
istifham. Ya, misalnya mata tadhhabu, kapan kamu pergi. Kalau dia beramal harus ada fi'il kedua. Misalnya mata tadhhab adhhab, kapan saja kamu pergi, saya juga pergi. Ya, kalau satu je fi'ilnya tidak boleh disukun, harus dibaca dhammah. Mata tadhhabu sebagai isim istifham. Tidak ada masalah Abu Abdurrahman? Sudah aman? Sudah halaman 28, pertemuan yang ke-11. Sudah ada terkendala? Iya, man juga. Aina juga. Nah, isim istifham. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut materi baru. Bagaimana Zaki? Sudah hafal alat penasab? Sudah hafal kalau alat penjazm yang menjazm suatu fi'il belum? Mana anu tak? Hasan. Kita Ari sudah hafal alat penasab je. Coba. Lupa tak? Memang begitu kalau hafalan. Biasa jadi pengkhianat. Nah, sudah dulu. Pasti diingat sebentar itu. Diingat nih? Anlan idan kai. Diingat nih? Nah, pasti diingat nih. Coba. Lan idan kai. Semua empat ini tugasnya apa? Hari. Tugasnya apa? Menasab. Menasab ibu guru tak di kelas nanti. Tidak ada yang mudah tak Ari? Nanti dihafal alat penjazmnya. Kalau tidak dihafal tidak naik kelas di sekolah tak. Sekarang kita bab baru ya. Selesai pembahasan fi'il semuanya. Sekarang mulai dari sini sampainya bab at-tawabi, itu semua pembahasan isim. Penyakit-penyakitnya isim. Tapi sebelum masuk penyakit, perkata dulu. Kata beliau, babu al-ma'rifati wan nakirah. Bab tentang al-ma'rifah dan an-nakirah. Ini pembahasan, dia membahas apakah ini kata cakupannya umum atau cakupannya khusus di pembahasan ini. Jadi di bab ma'rifah dan nakirah akan dibahas tentang kata, apakah ini kata cakupannya umum atau meluas atau khusus. Bisa dipaham ya? Kita mulai dulu dari ma'rifahnya, kita langkai nakirah. Kita mulai dari yang bawah. Kata beliau, al-ma'rifatu wa anwa'uha. Ma'rifah dan jenis-jenisnya. Kenapa pakai jenis-jenis ma'rifah? Karena Karena kalau tidak termasuk yang disebutkan nanti, berarti dia nakirah. Makanya kita langkai dulu, langsung ma'rifah dan jenis-jenisnya. Dan tentunya ini jenis-jenisnya sudah berlalu sebagian di pembahasan isim-isim mabni. Sudah berlalu sebagian. Isim apa yang mabni? Isim dhamir, apalagi? Isim isyarah, apalagi? Isim mausul, kemudian isim istifham. Tapi di pembahasan kali ini yang masuk dalam bab ma'rifah yaitu hanya dhamir, isim isyarah dan isim mausul. Paham ya? Ada berapa di buku?
disebutkan ada 6. Disebutkan ada 6. Yang pertama ad-dhamir. Yang kedua apa? Al-alam. Yang ketiga isim isyarah. 4 isim mausul. 5 al-muhalla bi al. Yang keenam al-mudhaf, disandarkan kepada salah satu yang telah disebutkan 5 itu. Sebelumnya kita harus tahu apa itu ma'rifah. Kata beliau al-ma'rifatu hiya al-ismu. Ma'rifah itu adalah isim. Jadi kalau kita katakan ma'rifah ini kata atau bukan, berarti kata ini isim atau fi'il? Isim. Jadi ma'rifah itu al-ismu, dia harus isim, berarti bukan fi'il, bukan huruf, harus isim. Al-mawdu'u li syai'in muayyan, dia isim yang diletakkan untuk sesuatu tertentu khusus, cakupannya bukan umum. Contohnya apa? Muhammad. Ini Muhammad, kalau ditanya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Aisyah, abuka. Kalau abu saja tanpa ka itu nakirah. Ya, masuk ka langsung jadi ma'rifah. Sekarang yang pertama ad-dhamir. Nanti kita jelaskan di papan yang kurang jelas ya. Ini mudah di bab nakirah ma'rifah, bab mudzakkar dan muannats. Tidak ada masalahnya, tinggal dihafal. Yang pertama ad-dhamir. Apa lagi itu dhamir? Sudah berlalu di pembahasan isim yang mabni. Ad-dhamir itu kata ganti. Huwa madalla ala mutakallim, apa yang menunjukkan atas orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama, aku, saya, dan atau kami. Au mukhatab, atau orang yang diajak berbicara. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian, ya. Au ghaib, atau orang yang dibicarakan, tidak ada di tempat, dibicarakan. Kata ganti orang ketiga. Dan dhamir di sini semuanya disebutkan. Berbeda kemarin waktu di pembahasan isim-isim mabni disebutkan hanya 3. Di sini semuanya sudah disebutkan. Apa saja dhamir itu? Mungkin sebagian di antara kalian sudah hafal dhamir, sebagian lainnya tinggal dihafalkan. Dhamir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini namanya dhamir ghaib. Huwa, huma, hum untuk laki-laki, hiya, huma, hunna untuk perempuan. Bisa dibedakan ya? Jadi kalau di atas di pengertian tadi al-ma'rifatu hiya. Hiya itu dhamir apa namanya? Dhamir ghaib untuk perempuan. Nanti di sini hiya akan ditahu dia kembali di mana dan kenapa pakai hiya. Kenapa bukan huwa dipakai di situ? Ada alasannya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini namanya dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antunna untuk perempuan. Jumlah 1, 2 sampai lebih dari 2. Ana, nahnu namanya dhamir mutakallim. Ana, nahnu. Sudah hafal? Siapa yang belum hafal? Coba Firman, sudah hafal? Belum pi? Dandi, dhamir.
Nah, ini namanya dhamir. Nanti di pembahasan berikutnya tinggal dibagi lagi. Dhamir itu ada dua. Ada dhamir muttasil dan ada dhamir munfasil. Nah, yang disebutkan di sini semua huma huwa huma hum sampainya ana nahnu, ini namanya dhamir munfasil. Tinggal dipelajari nanti dhamir muttasilnya. Walaupun mungkin sebagian sudah ada yang tahu, ya. Tapi ini saja dulu, ya. Bagaimana Pak Abdurrahman? Gampang jadi hafal ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berapa semua totalnya itu? 14. 14. Pasti sudah hafal. Tapi kalau ditanya ini semua ini huwa huma hum sampai ana nahnu, nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Mabani atau mu'rab? Kenapa mabani? Karena isim dhamir. Paham Safar? Sebelahnya lagi al-alam. Ini kita belum jelaskan di papan ya, tidak ada masalah. Al-alam, nama. Setiap nama itu pasti ma'rifah. Setiap nama. Misalnya ada kucing sekalipun, kalau sudah diberi nama, maka kucing itu langsung jadi ma'rifah. Apa bahasa Arabnya kucing? Kitun. Kitun ini nakirah, umum. Semua kucing bahasa Arabnya kitun. Tapi kapan kucingnya diberi nama, maka langsung jadi khusus, ma'rifah. Nah, siapa tahu namanya Sufur, nah, contohnya Muhammad, Aisyah, Abdullah. Jelas tidak? Biar tidak dijelaskan di papan Pak Firman. Jadi semua nama dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalau nama, kalau kita bilang rajulun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Laki-laki dewasa. Semua yang ada di sini namanya rajul. Tapi kalau kita bilang hasbi, langsung jadi apa itu? Ma'rifah. Dayat, safar dan semuanya. Yang ketiga, ismu al-isyarah, kata tunjuk. Hadza hadani haula'i, hadhihi hatani haula'i. Ini isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ini artinya hadza, hadhihi hadani haula'i, ini untuk laki-laki. Hadhihi hatani haula'i, ini untuk perempuan. Dzalika dzalika ulaika, tilka tanika ulaika. Paham Pak? Kalau tanya dihafal ini, dihafal isim isyarahnya. Sudah hafal isim dhamir, isim isyarahnya lagi. Kalau tidak mau dihafal, dia dipahami bahasanya isim isyarah itu ternyata dia ma'rifah, ya. Adapun tingkat ma'rifahnya bukan pembahasan itu. Yang berikutnya al-ismu al-mausul, kata sambung, artinya yang. Alladhi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allati, allai. Enggak pusing Mikdad, tambah hafalan. Ini isim mausul, belum selesai alat penjazm fi'il, tambah lagi ini, ya. Tapi begitu memang. Siapa yang mau meraih derajat yang tinggi, ya harus bercapek-capek. Sebagaimana perkataannya siapa? Imam Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm
birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diraih dengan badan yang santai. Yang kelima, al-muhalla bi'al. Ini tidak usah dihafal ya. Setiap kata yang beralif lam pasti makrifah. Tidak usah dihafal ini, jangan sampai dihafal lagi. Misalnya kitabun, kitabun ini nakirah atau makrifah? Nakirah. Masukkan alif lam berarti al-kitabu. Apakah harus pakai tanwin? Kenapa? Karena ada alif lam. Kaidahnya kemarin kalau ada alif lam berarti tidak boleh ada tanwin. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau kita bilang ari kolamun, masukkan alif lam, bacanya ari. Kolamun, masukkan alif lam. Al kolamu. Sekarang pertanyaannya, apakah dia ma'rifah? Zaki, apakah dia ma'rifah? Ma'rifah, tandanya apa? Nah, ini perlu diketahui ma'rifah ya, karena nanti ada kaidah, dikasih kaidah baca kitab. Kalau ada susunan kalimat, kata pertama nakirah, kata kedua ma'rifah, bagaimana cara bacanya? Makanya harus tahu yang mana nakirah, yang mana ma'rifah. Kalau ada kata pertama ma'rifah, kata kedua ma'rifah, bagaimana cara bacanya kedua-duanya ini? Jadi harus tahu di sini. Bisa paham ya? Coba Mikdad, babun, masukkan alif lam. Al-babu. Kalau ustadun, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Tapi kalau tambahkan alif lam. Nah, jadi misalnya nanti ada orang bertanya, siapa pembina di MHN? Pasti bilang al-ustad. Siapa yang dimaksud? Ustadz Ansori. Jadi kalau sudah pakai alif lam, tidak usah ditambahkan Ustadz Ansorinya di belakang. Sekiranya sudah cukup bilang al-ustad, kecuali kalau orang yang belum kenal, belum tahu. Kalau orang-orang begini kan sudah tahu nih. Siapa yang ada di dalam masjid itu mengisi pelajaran bahasa Arab di subuh hari? Al-ustad, sudah jelas di situ nanti. Ustadz siapa yang dimaksud? Yang keenam, al-mudhaf ila wahidin minal madhkurat. Ada masalah yang di sini? Disandarkan kepada salah satu yang 5. Perlu dijelaskan di atas. Cepat Mikdad. Yang pertama apa? Kita contohkan misalnya kolamu. Asalnya kan kolamun. Kita pertama mau sandarkan kepada domir. Misalnya kita mau sandarkan ke domir hu misalnya. Hu ini huwa. Kalau kita sandarkan ke kolam huwa menjadi kolamuhu. Ini kan nakirah. Kalau sudah disandarkan ke domir, ini kata sudah jadi apa? Ma'rifah. Kolamuhu, pulpennya. Paham ya? Sudah jadi ma'rifah, disandarkan kepada apa? Domir. Yang kedua, jenis yang kedua tadi apa? Al-alam. Misalnya kolamu Zaid. Kolamun, nah langsung menjadi kolamu Zaidin. Apakah ini kata nakirah? Sudah tidak jadi nakirah. Kenapa? Dia langsung ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena bersandar kolam. Kalau kolam saja tanpa Zaid, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Bersandar ke Zaid, langsung jadi ma'rifah. Pulpennya Zaid. Pamikdat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kolamu bisa bicara. Maksudnya hadza.
Nah, jadi tinggal qalamu hadza, pulpen ini. Jadi sudah langsung jadi ma'rifah ini, langsung hukumnya ma'rifah. Kenapa? Karena bersandar ke ini. Bagaimana ciri-cirinya dia bersandar? Tidak ditanwin, dibacanya qalamu. Ya, sebentar barazan, selesaikan dulu. Iya, makodemi, qalamun, kemudian tambah isim, misalnya alladhi. Kita bikin kalimat, bila misalnya kita bilang qalamu alladhi horizon, misalnya pulpennya yang keluar, paham ya? Ini kolam sekarang ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Bersandar. Sisa berapa? Selesai nih. Alif lam lagi. Qalamu sama dengan al qalamu. Selesai. Bisa azan.